Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke kepolisian. ICW menilai sanksi Dewan Pengawas KPK kepada pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar terlalu ringan. Aksi teatrikal mengkritik keputusan Dewan Pengawas KPK atas pelanggaran etik Wakil Ketua KPK digelar oleh ICW di depan gedung KPK. ICW menyebut sanksi Dewas KPK untuk Lili Pintauli terlalu ringan, padahal ia terbukti bersalah karena bertemu langsung dengan pihak yang berperkara di KPK untuk kepentingan pribadi. ICW meminta Lili Pintauli mundur dari jabatannya dan mendesak Dewan Pengawas KPK melaporkan Lili Pintauli ke polisi karena kasus ini melanggar Undang-Undang KPK. Dan hasil putusan itu harus segera diantarkan dan dilaporkan ke kepolisian. Karena kepolisian yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengusut pelanggaran pasal 65 dengan ancaman pidana penjara 5 tahun. Lili Pintauli Siregar harusnya mundur dari jabatannya sebagai pimpinan KPK dan tidak boleh lagi terlibat dalam penanganan perkara tersebut karena yang bersangkutan telah terbukti berkomunikasi dengan tersangka, maka kami khawatir ada konflik kepentingan di balik. Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK juga menjatuhkan sanksi berupa pemotongan gaji sebesar 40% atau sekitar 1,85 juta rupiah pada Lili Pintauli karena terbukti melanggar kode etik dalam kasus Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial. Dewas menilai Lili terbukti memiliki kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang berperkara. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Saudara, sudah tepatkah sanksi Dewan Pengawas KPK yang menjatuhi hukuman kepada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli dengan sanksi berupa pemotongan gaji 40%? Kami akan bahas bersama dengan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang. Selamat sore, Pak Saud. Halo. Sore, Pak Saud. Ya, selamat sore. Oke, Pak Saud, saya baca di salah satu laman online, judulnya besar-besar ditulis, sanksi potong gaji Lili sangat lucu dan ecek-ecek. Itu menurut Anda, kenapa begitu Pak Saud? Ya, memang kan sebenarnya kalau kita mau bicara KPK itu kan terlebih di dalam di dalam kepemimpinannya yang paling utama kan dia harus mempunyai moral ya, moral dulu, moral itu kan lebih individu sifatnya. Kemudian dari moral itu baru kemudian nanti ada ethics. Di dalam ethics itu nanti ada banyak unsur-unsurnya, ada value, ada integrity, ada sustainability, banyak nilai-nilai di dalamnya gitu. Nah kemudian yang dilanggar kan value, ethics, integrity tadi itu kan menjadi bagian yang paling utama di dalam memberantas korupsi. Nah, lantas kalau kemudian hal itu sudah pasti dikenakan dengan yang kita sebut sebagai pasal pasal 65 ya, karena memang di pasal sebelumnya sudah dijelaskan langsung tidak boleh bertemu. Pasal itu dibentuk juga kan punya dasar ininya. Kalau kita lihat memorinya seperti apa dulu mereka membuat undang-undang itu. Jadi kalau kemudian kita berharap adanya integritas di KPK dan itu dilanggar dan itu tidak dijalankan dan kemudian itu sepertinya diadili dengan cara-cara yang menurut saya bahkan tidak sesuai dengan peraturan mereka sendiri. Peraturan mereka sendiri itu kan disebutnya kalau pelanggaran berat itu sanksinya terdiri 2A itu berupa potong gaji itu, kemudian B-nya itu adalah diminta mundurkan diri. Jadi itu kalau kata terdiri itu saya nggak tahu, nanti Mas Ferry yang bisa jelaskan itu. Kalau ada kata terdiri itu boleh A, boleh B atau dua-duanya gitu. Dalam pikiran saya lepas dari itu, tapi ini sebenarnya udah persoalan pidana. Jadi bukan persoalan etik lagi. Jadi di dalam pidana itu di dalamnya ada soal etik, ada soal moral gitu ya.
Nah, kalau moral penyelenggara negara di KPK sudah seperti itu, apalagi yang bisa diharapkan gitu. Itu menurut saya. Oke, kalau moralnya udah gitu mau ngarepin apa lagi. Tapi Pak Saud, kalau kita lihat kan Dewas KPK itu memang hanya mengatur sanksi berupa kode etik, nggak bisa ke ranah pidana. Jadi apa yang harus dilakukan kalau tadi Anda bilang ini harusnya masuk ke ranah pidana, bukan lagi bicara soal kode etik? Makanya kan saya bilang mereka disuruh baca sembari peraturan yang mereka buat. Peraturan yang mereka buat itu sudah jelas di situ mencantumkan dalam hal terjadi pelanggaran berat itu sanksinya itu ada 2, yaitu potong gaji dan diminta mengundurkan diri. Jadi itu sudah include di situ sebenarnya, tapi kan kemudian hanya satu sub pasalnya yang A saja yang mereka berikan, yaitu potong gajinya 80 juta dipotong 2 juta kurang. Itu pun udah ada istilah apa ya waktu mereka baca, kebetulan saya nonton itu langsung live ya, ada kata memadai apanya itu gitu loh, itu udah jelas pidana kok. Itu Ya. kenapa Anda bilang itu sangat lucu dan ecek-ecek, itu alasannya ya Pak Saud? Iya, jadi mereka tidak memahami bahkan undang-undang yang mereka Dewas yang mereka buat sendiri. Jadi kesannya itu hanya main-main, ecek-ecek aja gitu. Jadi sekali lagi ini sebenarnya dari awal itu yang saya selalu katakan di beberapa tempat, yang paling ditakuti oleh pimpinan KPK itu sebenarnya pasal 65 ini. Ya, makanya kita nggak boleh sembarangan kemana-mana. Makanya di bagian depan itu pimpinan KPK berlima itu ada yang namanya induksi. Udah diinduksi, dikasih semua hal-hal yang boleh, yang tidak. Karena kamu di sini itu punya risiko. Kamu jalan kemana-mana aja risiko. Saya salah ngomong di TV kan hampir mampus saya kan waktu itu kan salah ngomong di TV. Nah, jadi artinya risiko-risiko itu kan seharusnya yang sebenarnya udah harus dipahami gitu. Dan ini kan bukan kepemimpinan jilid 1, ini kepemimpinan jilid 5. Dia udah belajar dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang salah, apa yang benar. Itu kan moral bicara itu gitu. Jadi sehingga kemudian orang berpikir ini persoalan moral dan etik. Jadi dua-duanya bermasalah. Oke, moralnya mungkin nggak bisa diatasi karena ini persoalan pribadi ya. Disitulah persoalan etik. Etik itu lebih universal. Dan etik ini bukan hanya di Indonesia aja, jadi di luar negeri juga kayak begini, bukan Indonesia aja yang begini gitu. Karena etik itu soal yang universal. Jadi menjadi aneh kalau persoalan universal ditanggapinya dengan soal-soal yang cara-cara yang sangat localized gitu loh. Jadi ini kan sangat kontraproduktif dengan yang kita sebut badan extraordinary crime, dia harus menjadi extraordinary person. Kamu jangan jadi ordinary person, udah jelas itu nggak boleh ketemu gitu loh. Kamu ketemunya ordinary person, you are very ordinary person. Itu yang jadi masalah gitu loh. Oke, Pak Saud, ini kan ada pernyataan dari ICW yang bilang harusnya Dewas ini bisa serahkan hasil etik ini ke Deputi Penindakan untuk ditelusuri. Anda setuju dengan hal ini? Ya apapun caranya, entah itu saya nggak tahu deh Mas. Nanti udah Ferry yang jelasin ini deliknya aduan atau gimana ini Mas udah Ferry nanti ngejelasin. Kalau Pak memang harus bekerja karena begini prinsipnya kalau ada terjadi crime kemudian kita tidak melaporkan, sedangkan BPK saja kalau menemukan audit mereka nggak melaporkan ada crime, ada di situ fraud atau pencurian, itu BPK harus melaporkan hasil audit mereka ke pihak keamanan. Ya ini KPK sendiri juga harusnya kalau dia tidak mau melaksanakan itu sendiri, ya saya pikir ya kita harus segera menyelesaikan ini dengan aparat penegak hukum lainnya mengambil sikap. Ini untuk kepentingan kita bersama, ini untuk kepentingan masa depan Indonesia, untuk masa depan anak-anak kita. Coba lihat sekarang itu di jalan-jalan isinya mural-mural semua, dan yang dibahas kan moral gitu. Ya kan itu kan sudah menunjukkan ada persoalan di dalam pemberantasan korupsi yang kaitannya dengan integritas penyelenggara negara di negara kita. Apakah itu di level eksekutif, legislatif, bahkan sekarang masuk di KPK-nya sendiri sejak Undang-Undang 19 itu. Jadi persoalan-persoalan di masyarakat itu sekarang masuk ke KPK. Jadi dia juga bagian masalah gitu. Jadi makin sulit sekali dia untuk bisa menegakkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran tentunya. Oke, Pak Saud, tapi artinya ini butuh masyarakat sipil yang perlu melaporkan ke badan hukum lain, ataukah bisa ini langsung ditindaklanjuti oleh Dewas yang kemudian tadi seperti kata ICW, ini bisa ditelusuri langsung ke Deputi Penindakan ya? Ya, makanya saya bilang kemarin itu ada logika hukum yang salah, ya logika hukum yang tidak benar. Ya kan, logika hukum itu kan di situ juga bicara bagaimana kita sebenarnya melihat suatu masalah
dari persoalan-persoalan di masa lalu, persoalan hari ini, dan persoalan ke depan. Apa yang kita harus lakukan, logic thinking kita harus jalan. Karena ini menyangkut, kalau kita bicara pemimpin KPK, itu menyangkut yang namanya kolektif kolegial dalam memutuskan perkara-perkara. Kalau umpamanya itu dari awal sudah diragukan, memang dari awal kan yang bersangkutannya sudah bermasalah ya, mulai dari sebelum dilantik juga sudah menunjukkan indikasi-indikasi kok dari sisi intelijen itu sangat detail gitu ya, menggambarkan detail-detail yang bersangkutan itu memang akan penuh potensi konflik ketika dia akan memasuki KPK, dan itu terbukti gitu. Jadi maksud saya bagaimana ini bisa kita selesaikan secepatnya untuk kemudian kalau memang negeri ini milik kita bersama, kita harus tanggung jawab sama-sama menjelaskan ini, menyelesaikan masalah ini, tidak boleh didiamkan. Karena ini akan berimplikasi pada proses-proses berikutnya gitu. Karena yang kita mau kan kalau kita bicara ethics itu kan perubahan. Yang mau didorong dari sebuah etik itu adalah orang berubah dan orang yang lain tidak mengikuti lagi. Itu yang harus dipahami juga gitu, Mbak Liliana. Pak Saud, tadi kan Anda juga sempat menyatakan seorang yang menjadi bagian dari KPK itu adalah orang yang harus extraordinary person. Nah, sekarang kalau kita lihat dari kasusnya Bu Lili, seperti yang tadi Anda katakan sudah melanggar banyak hal mendasar yang seharusnya dimiliki oleh seorang pimpinan KPK, salah satunya etik, integritas, dan segala macam itu. Dan Anda juga tadi sempat mention, orang ini ketika lewat proses seleksi sudah kelihatan akan berpotensi bermasalah. Tapi kenapa orang yang punya potensi bermasalah bahkan bisa duduk sebagai wakil pimpinan di KPK? Ya, itu kan panitia seleksinya yang Mbak Litian harus tanya gitu. Ya kan artinya gini. Artinya Anda melihat ada kelemahan juga dari proses seleksi sampai kemudian seorang Bu Lili bisa duduk menjadi wakil pimpinan KPK? Oh yes, karena memang nggak gampang ya untuk kemudian dari sekian ribu surat yang masuk dari masukan-masukan dari masyarakat itu kan bisa jadi bahwa pansel menganggap ini yang paling baik, ya kan? Dia yang paling baik. Oke lah, kemudian itu dipilih. Ya, nah kemudian di KPK ada induksi. Jadi barang jelek juga kalau digosok-gosok kan menjadi bagus. Makanya ada proses induksi. Tapi kelihatannya proses induksi itu kok nggak berguna gitu. Tapi saya mengalami proses induksi di periode kemarin itu sangat takut saya. Ya kan, saya melihatnya wah ini berat ini kerja di sini. Sampai kita kan saya diingatkan oleh salah satu dari sisi manner aja kita disebut, Pak Saud, kamu kalau konferensi pers jangan ketawa di depan publik. Oh gitu Bu. Rakyat Indonesia lagi menderita, bahkan kamu nggak boleh ketawa-ketawa ketika konferensi pers. Sampai sedetail itu kita dibentuk gitu loh. Apalagi sampai menghubungi yang namanya orang yang berperkara, itu pidana itu. Itu udah sangat fatal gitu loh. Oke, Pak Saud, ini ada pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KPK. Jika pimpinan KPK berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pihak yang berperkara, ini ancamannya 5 tahun penjara. Harusnya pakai pasal ini untuk menyeret Bu Lili ke pasal pidana begitu? Ya, itu yang saya maksudkan itu. Jadi di pasal 35 dan di pasal 66 itu kan dijelaskan sebenarnya. Jadi itu maksudnya begini, kenapa orang tidak boleh tidak langsung bertemu? Tidak langsung itu umpamanya bisa jadi lewat orang, lewat alma mater, lewat teman-teman, lihat siapapun lah tidak langsung. Itu aja tidak boleh, apalagi ini udah langsung. Itu kan makanya ada di media ditulis, Yal, ini berkasmu di meja saya. Wah, itu udah kebangetan banget itu. Yal, berkas kamu ini ada di meja saya. Ya, itu apa itu yang bisa disampaikan? Manggil aja Yal, jangan udah kayak saya manggil teman saya waktu kuliah dulu gitu loh. Jadi artinya gini, itu detail-detail kok dari sisi intelijen itu detail namanya. Dari sisi intelijen itu detail. Oke Pak Saud, artinya kalau kita lihat Dewas sudah menjatuhi hukuman, kita tinggal tunggu apakah ada pergerakan lain dari masyarakat sipil untuk menindaklanjuti pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Pimpinan KPK. Terima kasih Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK 2015-2019 telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.